kuasa Roy Suryo kan belum dicabut kan bang? Gak ada, itu isu termul aja itu. Oh, isu termul yang katanya Denny Indrayana masuk, abang masih bang fix ya? Ya justru nambah skuad baru, pertama Prof Denny Indrayana, yang kedua dari LBHAP PP Muhammadiyah, sehingga kami makin percaya diri untuk menuntaskan kasus ini, membebaskan klien kami, dan pada saat yang bersamaan menyeret saudara Joko Widodo ke penjara. Saya minta kepada khusus pesan dari klien saya, Pak Egy Sujana, jangan Kozinudin menyebut-nyebut nama Egy Sujana. Satu, yang kedua, Kozinudin tidak boleh juga sebut Roy Suryo CS, 8 tersangka. Berarti melibatkan dirinya, sementara dia tidak ada hubungan apapun dengan Kozinudin. Saya secara pribadi juga tersinggung sama Kozinudin. Ya, kamu jangan terlalu abuse of power. Yang saya dengar, Pak Refli klarifikasi dulu, apa benar Pak Mbak Tifa itu dapat ilham, bisikan dari alam gaib, bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Kalau itu dijadikan alasan, itu sangat menakutkan bagi saya. Karena yang namanya asli atau palsu itu pertentangan ilmiah saja dokumen. Kemarin mereka tidak ditahan di Polda, itu proses mediasi. Saya punya bukti, kan? Artinya mediasi pihak tersangka dengan pihak Polda. Ini dipelintir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang apa ya? Tentang si Tompel ya, yang setelah diisukan dipecat sebagai pengacara Dr. Mangkrak dan juga Panji dan kawan-kawan ya, akhirnya nongol ke permukaan lagi, nongol di layar kaca. Hai. Ya biasalah ya, ini kalau dalam ilmu psikologi itu disebut salah satu respon psikologi ya seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya sedang baik-baik saja. Tetapi ya wajah tidak bisa bohong ya, kalau teman-teman mempelajari mikro dan makro ekspresi maka bisa melihat dengan jelas ya. Begitu disindir dengan kabar pemecatannya sebagai pengacara si Panji dan kawan-kawan, si muka Tompel menjadi marah. Merah padam kok marah. Udah mukanya gelap ya kan, ditambah merah padam pula, jadinya tambah gelap ya. Mukanya gelap, hatinya juga gelap. Aduh, pel. Dan yang bikin ngakak ya kan, si Asegap ya, malah berbahagia setelah mendengar kabar bahwa si Tompel sudah ditendang ya sebagai pengacaranya si Panji dan kawan-kawan. Lah kok begitu sih Asegap? Bukannya Tompel itu satu kolam dengan kalian. Menurut saya sih ini akibat ya cairan dari bohir ya yang tidak dibagi rata. Akibatnya saling serang. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kuasa Roy Suryo kan belum dicabut kan bang? Gak ada, itu isu termul aja itu. Oh, isu termul yang katanya Denny Indrayana masuk, abang masih bang fix ya? Ya justru nambah skuad baru, pertama Prof Denny Indrayana, yang kedua dari LBHAP PP Muhammadiyah, sehingga kami makin percaya diri untuk menuntaskan kasus ini, membebaskan klien kami, dan pada saat yang bersamaan menyeret saudara Joko Widodo ke penjara. Saya taunya Ahmad Kozinudin ini hobi bicara dia. Tapi Andro di pembuka acara kita itu, satu pertanyaan besarnya itu, apakah betul Roy Suryo dan kawan-kawan pecah kongsi? Dan Ahmad Kozinudin yang memang hobinya bicara cuman menjawab selama 24 detik. Secara psikologis itu menghindari itu pertanyaan karena mungkin memang benar adanya. Bicara soal ijazah dan lain sebagainya, ini udah 7-8 bulan lalu dibahas modelnya kayak gini-gini. Jadi kalau ada ketidakpuasan terkait dengan penetapan tersangka, terkait dengan proses hukum,
semua bisa ditampung secara hukum, ada pra-peradilan dan lain sebagainya. Jadi bukan dalam forum membangun wacana sebenarnya. Tadi yang disampaikan memang membangun wacana. Kelucuan si Tompel yang di awal senyum-senyum ya, karena merasa yakin bisa menyeret Pak Jokowi ke penjara dan yakin bahwa dirinya tidak ditendang ya, tidak diganti, tidak dipecat oleh Panji dan kawan-kawan sebagai pengacara. Namun tadi kita lihat bareng-bareng baru dibalas oleh Bung Semar ya, sekelas relawannya Jokowi saja. Mukanya langsung cemberut dan makin gelap. Serba salah tingkahnya. Tahu sendiri ya tadi ya, kelihatan sekali. Ya, lanjut. Yang saya dengar Pak Refli klarifikasi dulu, apa benar Pak Mbak Tifa itu dapat ilham bisikan dari alam gaib bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Kalau itu dijadikan alasan, itu sangat menakutkan bagi saya. Karena yang namanya asli atau palsu itu pertentangan ilmiah saja dokumen. Yang kedua, ini masalah sederhana kalau kawan-kawan itu mau bergerak secara konsisten pada bidang hukum. Dan saya apresiasi karena sudah tim pengacara yang lama sudah dibongkar kan, kita senang. Kita berharap masuknya pengacara yang baru ini bisa menjernihkan masalah, tidak lagi nyerempet ke masalah politik. Itu saja. Soal siapa jujur, siapa bersih, saya orang yang selalu menantang. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan siapapun ke saya akan layani. Ya, Bang Faisal, soal alam gaib tadi kan harusnya dijawab sendiri sama Dr. Tifa kan, tapi Anda bertanya kepada Bang Refli. Ya silakan aja mereka. Kalau itu diksi yang menurut saya sangat tidak bagus, itu bisa menggugurkan keyakinan publik. Oke. Persoalan ditarik-tarik persoalan hukum, persoalan alam gaib, mimpi ketemu siapa, harus ketemu presiden karena bimbingan mimpi alam gaib. Itu kan saya mulai merenung. Ini tidak ilmiah, ini irasional. Aduh, ini tidak ilmiah katanya si Asgab. Gap, kau kemarin kemana Gap? Kau kok baru keluar sekarang? Ini kelihatan sekali teman-teman ya, bahwa balik kanannya si Asgab ini baru-baru saja terjadi. Walaupun sebetulnya sejak lama dia tahu sebetulnya serangan kepada Pak Jokowi ini ya nirlogika lah begitu, tanpa logika. Hah? Tapi dia diam saja karena dia merasa satu kolam dengan orang-orang yang menyerang Pak Jokowi tersebut. Entah kenapa, mungkin karena dana dari Boher sudah cair, tapi nggak kecipratan sedikit pun gitu loh. Barang 10 juta kan lumayan gitu. nggak kecipratan sama sekali. Akhirnya menyerang ya. Menyerang mimpi goib yang dialami oleh si Dr. Mangkrak. Padahal mungkin sebelumnya dia ya setuju-setuju aja gitu kan, karena saya yakin dia mendengar informasi itu nggak baru sekarang aja, tapi sudah lama gitu kan. Nah terkait si Tompel tadi, Gap, kok kau senang Gap ketika si Tompel ditendang Gap? Bukannya si Tompel itu satu kolam dengan kalian ini. Aduh Gap ada aja kalian ini. Jokowi nggak perlu melakukan perlawanan, kalian sudah saling serang sendiri, saling timpuk sendiri. Lanjut. Saya minta kepada khusus pesan dari klien saya, Pak Egy Sujana, jangan Kozinudin menyebut-nyebut nama Egy Sujana. Satu, yang kedua, Kozinudin nggak boleh juga sebut Roy Suryo CS, 8 tersangka. Berarti melibatkan dirinya, sementara dia tidak ada hubungan apapun dengan Kozinudin. Saya secara pribadi juga tersinggung sama Kozinudin. Ya, kamu jangan terlalu abuse of power. Ingat, kita akan melakukan apapun untuk klien kita masing-masing. Kalau untuk yang dikatakan Roy Suryo CS, jangan selalu Kozinudin membawa nama Roy Suryo CS. Sebutkan siapa-siapa saja yang dikatakan yang ada sama Kozinudin tersebut. Jangan Roy Suryo CS, 8 tersangka. Sementara kita sebagai kuasa hukumnya tersinggung dong, karena saya kan kuasa hukumnya Egy dan Egy tidak setuju dibawa-bawa namanya dengan Roy Suryo CS. Kita menunggu apakah ini dibawa ranah persidangan atau seperti apa.
jika itu dapat dibuktikan dalam katanya sih, saya nggak tahu juga ada restoratif justice atau mediasi, kita kan nggak tahu nih baiknya gimana, ya kan? Nah, karena hukum itu melekat pada diri sendiri sesuai kapasitas masing-masing. Nah, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang telah kita lakukan, itulah hukum. Jadi nggak bisa CS begitu, atau dan kawan-kawan. Kalau memangnya Roy Suryo dengan si A, dengan si B, dengan si C, siapa saja yang menjadi hak untuk diargumenkan, dievaluasi oleh seorang Kozinudin. Nah, kita sebagai kuasa hukum Egy Sujana tidak sepakat, ya. Sementara kami lagi menunggu proses gelar perkara tentang ketersangkaan Bang Egy. Jadi untuk hal publikasi tampil di TV-TV itu saya rasa belum waktunya, ya, belum. Dan kenapa? Kita kan lagi ada upaya hukum yang kita lakukan. Jadi jangan ngapain tampil-tampil di TV bikin suasana yang tidak nyaman bagi kita sendiri, ya. Kenapa? Ayo kita jalankan proses hukum ini masing-masing seperti apa. Kita ini satu dalam semua, memang sama satu tujuan, tapi hukum melekat pada diri sendiri, pertanggungjawabannya pribadi gitu. Tidak bisa apa yang dikerjakan oleh Roy Suryo dipertanggungjawabkan oleh Bang Egy, atau sebaliknya, yang apa yang dibuat oleh Bang Egy dipertanggungjawabkan oleh Roy Suryo juga nggak bisa. Jadi dalam hal ini kuasa hukum Mbah Egy tersinggung dengan si Tompel. Kamu jangan terlalu abuse of power. Kemarin si Tompel ini, ya kan, bukan kemarin, tadi, ya kan, video sebelumnya diserang habis-habisan oleh si Asegaf, ya kan. Awalnya sih yang menyerang si Tompel duluan, ya. Konfirmasi, ya, jumpa pers bahwa jangan percaya dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan tim RRT, ya, teroris begitulah, yang meminta mediasi, ya, restoratif justice dan lain sebagainya. Kemudian dibalas oleh si Asegaf, ya, tidak terima. Si Asegaf justru mungkin melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya provokatif dalam tanda kutip, sehingga si Tompel dipecatlah sebagai pengacaranya Dr. Mangkrak, kemudian juga si Dewa Panji. Nah sekarang, ya kan, tambah lagi pengacaranya Egy Sujana. Lengkaplah penderitaanmu, Tompel, makanya jangan asal bacot aja, ya. Kau itu pengacara tapi sukanya itu nyinyir. Pengacara memang harus pandai public speakingnya bagus, ya kan, pandai berdebat. Tapi tolong bedakan dengan nyinyir dan mencaci, memaki, menghina, memfitnah. Ya, lanjut. CS itu, ya, yang disebut RRT itu pecah, ya. Mereka dengan Kozinudin, ya, dengan Faisal Asegaf karena apa? Ya karena masalah apa? Bagi-bagi atau distribusi uang yang tidak merata. Itu udah pasti itu. Nih, tapi sebelum saya bahas, lihat dulu nih, lihat ini, ya. Mediasi yang digulirkan oleh saya tidak ada hubungan dengan kata Jokowi, palsu ijazah palsu. Karena memang ada pembelahan, suka tidak suka, benci atau mendukung. Kemarin mereka tidak ditahan di Polda, itu proses mediasi. Saya punya bukti, kan? Artinya mediasi pihak tersangka dengan pihak Polda. Ini dipelintir. Dibilang mau damai sama Jokowi, sama teman-temannya Refli. Apalagi kasus itu sudah menyentuh aktor-aktor besar di lingkar kekuasaan. Oke, udah lihat ya cuplikan video-video Faisal Asegaf, ya, yang membuka tabir kehancuran timnya sendiri padahal. Tapi satu, bagi teman-teman, ya, bagi teman-teman semua nih, saya clearkan, ya. Jadi kita tidak boleh membela di antara mereka. Kita tidak boleh membela Kozinudin, tidak boleh membela Faisal Asegaf, ya, karena saya tahu track record mereka seperti apa, gitu, ya. Apalagi Faisal Asegaf. Karena Faisal Asegaf itu saya tahu dari zaman gerakan tahun 98, dia itu siapa tahu saya. Ya, emang cara mainnya seperti itu. Sekarang fenomena ini apa? Ini membuktikan bahwa mereka terpecah. Karena apa? Karena distribusi uang dari yang memainkan, ya, kelompok-kelompok elit politik kekuasaan yang memang sedang memainkan ini, lawan-lawan Pak Jokowi, ya,
pasti kan ada anggaran dong untuk melakukan ini, daya tahannya lama loh, 1 tahun, 2 tahun, ya pasti ada sesuatu. Dan ini tidak merata. Bagi-baginya, mulai cuap-cuap. Sebenarnya yang paling diuntungkan siapa sih sebenarnya? Yang paling diuntungkan adalah, dalam hal ini adalah pasti Refli Harun. Karena dengan adanya ijazah Jokowi, dengan fenomena ini, subscribe-nya nambah. Hasil dia dari AdSense dari YouTube gila-gilaan. Udah pasti gitu. Nama dia semakin in frame di dunia politik. Udah pasti Refli Harun gitu ya. Walaupun semua juga menggunakan itu. Mereka ini memang menggunakan isu ijazah palsu untuk menaikkan pamor mereka, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu ya. Jadi ya kalian track record lah, kita lihat ya, emang mereka pebisnis. Uang dari mana mereka? Tidak ada mereka pebisnis. Hasil yang didapat adalah dari yang melakukan ini, cuap-cuap, bikin kegaduhan. Itulah mereka bisa mendapatkan uang. Intinya, pernyataan netizen barusan semacam ya menduga gitu. Ada pembagian royalti, wah keren kali royalti, yang tidak transparan di antara para pencaci, pemaki, penghina dan pemfitnah Jokowi dan keluarganya terkait ijazah palsu ya. Karena ada ketidaktransparan dan yang mungkin tidak dibagi secara merata, atau mungkin bahkan ada yang tidak kebagian sama sekali karena dianggap tidak bekerja, yang mungkin si Asegaf salah satunya. Akhirnya apa? Iya, saling serang. Saling tunjuk, ya kan. Jokowi tinggal nonton aja, dan para termul ya kan, Ternak Mulyono tinggal menyaksikan sambil ketawa-ketawa. Hiburan gratis bro. Lanjut. Ini tuh ada satu orang khusus ya, yang dia melontarkan satu kalimat aneh mungkin ya Pak ya? Aneh ya? Karena jadi orangnya yang pertama itu kita bahas tentang si Faisal Asegaf ya, dia Jadi konon seorang aktivis ya. Nah kalau konon tuh berarti masih tanda tanya cu. Oke, ya terus kalimat anehnya dia ini adalah bahwa dia menyatakan kalau coba dicek deh itu rekeningnya siapa namanya, Roy Suryo. Roy Suryo, Montiva, kita lebih mudah mengucapnya RRT gitu. Oke. Ya. Tolong dicek itu rekening RRT itu. Iya. Jangan-jangan ada backingannya, jangan-jangan ada yang nyuruh mereka. Ada yang support ya cuy ya. Gitu maksudnya itu begitu. Dicek aliran dananya. Tapi emang boleh Pak dalam kasus kayak gini tuh seenaknya nyuruh-nyuruh atau minta tolong ngecek rekening itu boleh ya. Yang pertama kita selalu di dalam hukum itu bicara seseorang punya legal standing nggak, punya alas hukum nggak. Nah pertama kalau kita bicara Roy Suryo, Rismond dan Tiva itu memangnya dia pejabat pemerintah bukan? Setahu kamu Roy Suryo, Rismond dan Tiva itu pejabat pemerintah bukan? Bukan Pak. Ya kalau bukan kok diminta menunjukkan ke publik aliran rekeningnya itu yang pertama. Yang kedua kita lihat, kita punya berhenti dulu aja lampu merah. Kita punya catatan ya cuy ya, kaitannya dengan Pak Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo. Beliau kan pejabat publik lama, jadi wali kota hampir 2 kali, jadi gubernur separuh, kemudian jadi presiden 2 kali. Ya lebih kurang sekitar 17 tahun lah beliau itu jadi pejabat. Diminta nunjukin ijazahnya aja katanya itu rahasia kok. Padahal KTP kita kalau ke pengadilan ditunjukin ya cuy ya. Iya. Kalau kita urusan ke bank ditunjukin ya. Iya. Nah pertanyaannya, pertanyaan itu kan belum terjawab, oleh karena itu saya menjawab itu hanya berlaku bagi pejabat. Atau kalau orang itu dengarai melakukan kejahatan, siapapun warga negara, dia pejabat bukan pejabat, kalau ada indikasi melakukan kejahatan, ya boleh cuy diperiksa. Jadi atas perintah pengadilan. Kalau tidak, ya nggak boleh dong. Memangnya polisi, jaksa menggeledah tidak pakai aturan, pakai dong. Mereka itu memakai aturan harus lewat penetapan pengadilan. Ya, kalau saya justru saya balik, cuy. Emang pekerjaannya Faisal Asegaf apa? Coba dia lulusan alumni mana, tolong sebutin itu. Dia selama ini ngeklaim pejuang sebagai angkatan 98 gitu yang mendatukan Pak Soeharto itu. Tapi pertanyaannya,
apakah ke publik pernah diinfokan tentang jabatan dia, profesi dia, kan gitu Jo. Ya, terus apa lagi Jo? Coba yang kamu bisa kulik, aku akan jawab Jo. Berarti kalau menurut Bapak si Asegaf ini tuh ya Pak untuk minta kayak gini tuh? Ya tidak berat, saya justru mau tanya Asegaf itu sebelum nyuruh orang, kamu umumkan dulu, kamu itu pekerjaannya apa, gelar akademik kamu itu apa, ya, terus hartanya dari mana. Dan saya tahu ini ada satu inside story yang tidak dibuka, ini mau saya buka tuh, kamu mau dengar nggak inside story-nya apa, kenapa dia tiba-tiba ngupload begitu. Jadi ceritanya hari Rabu seminggu yang lalu sebelum pemeriksaan Dokter Tifa malam-malam itu saya dihubungi ya oleh tokoh terkenal begitu. Tokoh terkenal itu menghubungi saya supaya saya datang bersama klien saya karena saya. Loh, gimana tuh orang ini ya? Ketika ya kan, misalnya ada yang usul untuk mengecek apa namanya aliran dana ya, rekening. Salahnya di mana gitu loh. Hanya mengecek aja. Kalau memang tidak ada aliran dana-dana tertentu, tidak ada dana-dana gede yang dicurigai, emang kenapa? Ataupun ada aliran dana gede tapi bisa dipertanggungjawabkan asal usulnya juga nggak masalah kan. Kok kalian kebakaran jenggot? Ingat loh, yang ngomong ini, yang mengusulkan agar rekening si Dewa Panji dan kawan-kawan ini dibuka ke publik ya kan, diinvestigasi. Ini justru kawan Anda sendiri, si Asegaf ya. Lah kok sekarang kalian ini sepertinya tidak akur gitu loh. Waduh. Belum menghadapi sidang, belum menghadapi serangan-serangan dari Jokowi. Udah pada tumbang dan cakar-cakaran. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.